Padahal belum puasa ya. Kira Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidash shuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an kama unzila fihi at-Taurat wal Injil waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Mushola Khairul Anam beserta seluruh jajaran pengurus, yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para bini sepuh, yang sama-sama kita hormati para asatidz Jamiatul Hujjaj, dan yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak yang ada di bawah, ibu-ibu yang ada di atas. Gak apa-apa sekali-sekali bapak-bapak di bawah, ibu-ibu di atas, dan juga adik-adikku yang saya sayangi. Ini adalah jawaban dari doa kita 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sehingga bisa beribadah di bulan Ramadan. Hari ini Allah kabulkan doa-doa kita, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa melangkahkan kaki kita ke Mushola Khairul Anam untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad atakum syahrul Ramadan, qad atakum Ramadana sayyidus syuhur." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, pemimpin seluruh bulan. Sungguh telah datang bulan Ramadan, pemimpin seluruh bulan. Dan alhamdulillah bulan Ramadan saat ini sudah ada di hadapan kita. Ja'a Ramadana syahrus siyam, telah datang bulan Ramadan, yaitu bulan puasa, bibarakat, yang dipenuhi dengan keberkahan, yang dipenuhi dengan kemuliaan. Fa'akrim bih, maka muliakan bulan Ramadan, maka muliakan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita sholat serasa di Mekah, Pak. Kenapa? Desak-desakan. Kalau sholat di Mekah begitu, di Madinah sempit, desak-desakan. Ya seperti ini. Mudah-mudahan jamaah Mushola Khairul Anam nanti bisa merasakan sholat di Mekah dan di Madinah. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada tamu, Bu, kalau ada tamu datang ke rumah, ini tamu menawarkan kepada kita bantuan apapun yang kita butuhkan, apa saja yang kita butuhkan, tamu ini akan membantu kita. Kalau kita punya kesulitan keuangan, siap dibantu. Kalau kita punya masalah kehidupan, siap dibantu menyelesaikan masalah. Kalau kita punya masalah dengan rumah tangga, siap dibantu permasalahan kita.
Kalau kita punya permasalahan dengan siapapun, siap dibantu. Kalau kita punya masalah dengan hati yang penuh dengan kegelisahan, hati yang kering, hati yang selalu sedih, hati yang tidak pernah gembira, siap dibantu. Bahkan kalau kita punya utang mau dibayarin sama ini tamu, kira-kira kalau kedatangan tamu begitu diterima apa ditolak, Bu? Bu, diterima apa ditolak? Pak, diterima apa ditolak, Pak? Ada tamu mau bayarin utang, diterima apa ditolak? Terima, Pak. Ya. Ini tamu datang mau memberikan semua bantuan kepada kita, wajib kita terima dan wajib kita muliakan tamu ini. Rasulullah ini mengumpamakan bulan Ramadan ini seperti tamu, mirip seperti tamu yang mulia yang akan membantu semua persoalan-persoalan hidup kita. Makanya perintah puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan cara memuliakan bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan semua jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Semua akan Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka, tidak diduga-duga datangnya dari mana. Masalahnya diselesaikan, dia tidak duga-duga, dia tidak sangka-sangka, Allah selesaikan masalahnya. Caranya bagaimana? Muliakan tamu yang datang ini. Fa'akrim bih, kata Rasulullah, muliakan bulan Ramadan. Bagaimana caranya memuliakan bulan Ramadan? Pertama, puasa jangan sampai bolong. Oh, yang pertama. Yang kedua, sholat tarawih jangan sampai bolong. Itu caranya kita memuliakan. Datang ke musola, kira-kira kalau ada tamu mulia kita butuh, kemudian kita tinggal, itu tamu ngambek apa kagak? Ngambek. Lah ini Ramadan, orang mulia, bulan mulia, datang ke kita, sering kita tinggal ngambek Ramadan akhirnya. Tidak bisa kita mendapatkan kemuliaan. Tarawih jangan sampai bolong. Sholat jamaah jangan sampai bolong. Kalau memang tidak terpaksa, lagi ada di rumah, lagi santai, datang ke musola, sholat jamaah. Baca Al-Quran jangan sampai ditinggalkan, walaupun 1 lembar, apalagi bisa 2 lembar, apalagi bisa 1 juz, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian sedekah jangan sampai ditinggalkan, walaupun cuma 100 perak cemplungin ke situ tuh pojok. Apalagi 1000 lebih bagus, apalagi 5000 lebih bagus lagi, apalagi 10.000 lebih bagus lagi setiap hari. Apalagi sedekahnya menjelang sholat subuh, namanya sedekah subuh. Itu insya Allah semua hajat doa-doa kita akan Allah kabulkan. Ingat Pak Bu, pertama puasa jangan bolong, kecuali ibu-ibu kalau lagi bolong nggak apa-apa. Kalau bapak kan nggak mungkin bolong puasanya. Kemudian yang kedua, sholat tarawih jangan ditinggal.
Ini kita mau memuliakan bulan Ramadan, tamu agung, supaya kita dibantu oleh Allah. Yang ketiga, jangan tinggalkan baca Al-Quran walaupun 1 lembar, syukur-syukur 1 juz. Kemudian yang berikutnya, jangan tinggalkan sholat tarawih, jangan tinggalkan sedekah walaupun sedikit setiap hari. Alhamdulillah ada jadwal takjil. Insya Allah nanti rutin setiap sore ada takjil di sini. Kemudian yang paling penting lagi, Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, salah satu, la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 macam jenis orang yang sholatnya itu tidak diangkat dari atas kepalanya walaupun hanya sejengkal tangan, tidak akan sholatnya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya sudah tidak sampai, semua amal kebaikannya nilainya 0, kagak dapat pahala. Kalau sholatnya sudah tidak diterima, yang lain otomatis tidak diterima. Sholat ini disebut dengan password. Kalau dia sudah bisa masuk, yang lain masuk. Tapi kalau sholat belum masuk, yang lain belum bisa masuk. Sholatnya siapa yang tidak diterima oleh Allah? Pertama, imamu qaumin wa hum lahu karihun. Pemimpin sebuah kaum, pemimpin satu kampung, pemimpin satu daerah, pemimpin satu negeri, pemimpin satu bangsa, wahum lahu karihun, orang yang dipimpinnya tidak suka, benci kepada orang yang memimpin mereka. Itu pemimpin sholatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu-ibu, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha khatirun, yaitu seorang istri yang melewati malamnya, tapi ketika dia lewati malamnya itu suaminya dalam keadaan kesel, suaminya dalam keadaan kecewa, istrinya tidak minta maaf, sholatnya ibu-ibu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya udah gak diterima, amal ibadah yang lainnya kagak bakalan diterima oleh Allah. Makanya ntar ibu-ibu pulang cium tangan suami, minta maaf sama suami, abang, papi, papa, aa, maafin saya, punya salah, punya dosa, biar sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang sholatnya la turfa'u fawqa ru'usihim shibra, tidak diangkat oleh Allah dari atas kepalanya walaupun sejengkal, yaitu alladzi bainahu akhihi mu'min syahna, yaitu seorang laki-laki yang dia memiliki perasaan kesel, perasaan gedek, perasaan benci, perasaan tidak suka kepada saudaranya sesama muslim, sesama mukmin. Kita masih kesel sama orang karena dia punya salah sama kita, masih gedek di hati, masih kecewa. Ini sholatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran, walaupun hanya sejengkal, Allah tidak akan mengangkat sholat orang yang di dalam hatinya masih ada rasa dendam, masih ada rasa gedek, masih ada rasa kesel, masih ada rasa kecewa kepada orang lain. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, malam ini, ya, saat ini kita niatkan, ya Allah,
Saya maafkan semua kesalahan orang-orang yang salah sama saya. Anak saya punya salah sama saya maafkan, saya ikhlas, saya ridho. Istri, suami punya salah sama saya ikhlas, saya ridho, saya maafkan. Semua orang yang pernah bersalah kepada saya ikhlas, saya ridho, saya maafkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sholatnya orang seperti itu baru akan diangkat oleh Allah, kemudian dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan balasan pahala, dan juga untuk supaya amal ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kemudian sedikit saya mengingatkan sholat tarawih kita ini, alhamdulillah ini karena perdana ya agak sedikit banyak ngomongnya, tidak apa-apa. Untuk berikutnya nanti insya Allah ceramahnya setiap malam minggu aja. Ya, pertama untuk anak-anak ya, tidak masalah Bapak Ibu anak-anak sholat di musola. Ya, karena kadang-kadang ada juga orang ngomong, musola khairul anak bocah dulu, berisik kagak khusyuk. Misalnya ada yang ngomong begitu misalnya. Ya, saya pengen tahu orang yang sholatnya khusyuk siapa sih orang yang sholatnya khusyuk? Ya, kalau ada orang sholatnya khusyuk, lagi ruku, tusuk matanya pakai jarum. Kalau kagak sakit, berarti dia khusyuk. Sayyidina Ali kan begitu. Ada panah nancap, tunggu saya mau sholat dulu. Kalau saya lagi sholat, cabut panah. Itu udah berasa tuh Sayyidina Ali. Itu khusyuk namanya. Ya, yang paling penting adalah kita terus berusaha ketika sholat untuk mengingat Allah. Anak-anak bagus ada di sini daripada berkeliaran kemana-mana. Ibu-ibu, bapak-bapak, kasihan kalau anak-anak ini keliaran di luar. Tapi jangan anaknya doang yang disuruh datang ke musola, bapaknya ada di rumah. Ya, bapaknya kudu ngikut juga ke musola, jagain anak-anaknya. Jangan kita yang jagain, bapaknya lagi nonton TV. Ya, jadi Bapak Ibu, walaupun anak jalan musola, dampingin putra putrinya supaya anak-anak kita ini terbiasa datang ke musola, terbiasa beribadah. Kemudian untuk para imam, ya bacaannya nggak usah pakai surat yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Yang penting bacaan-bacaannya itu tartil, bacaan-bacaannya benar, tidak salah, sehingga membuat sholat sah. Kalau bacaan Al-Fatihahnya salah, sholatnya nggak sah. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu setiap hari berinfak dan bersedekah, karena memang ini musola kita pakai AC, listriknya yang tadinya 100.000 per bulan, sekarang berapa Pak Haji? 600.000 per bulan. Jadi ini membutuhkan biaya untuk pembayaran listrik. Itu AC adem Bu kalau orangnya lagi nggak banyak, karena memang agak banyak jadi kurang adem. Ya, kecuali ditambahkan lagi mungkin lebih dingin lagi, tapi ini juga udah agak gerak. Kemudian anak-anak, saya mengusulkan ke Pak Haji, Pak Ketua DKM, anak-anak ini kalau perlu nih dikasih hadiah yang sholatnya paling rapi, paling rajin, paling bagus. Nah, anak-anak 10 orang nanti dinilai siapa yang sholatnya paling rajin, paling rapi, paling bagus, nanti dapat hadiah dari pengurus musola. Ya, jadi sholatnya anak-anak yang rapi ya, nanti dapat hadiah. Jadi yang rapi, yang rajin, yang baik sholatnya, nanti dapat hadiah 10 orang akan dinilai nanti. Ya, jadi kalau sholat yang rapi, jangan bawa handphone, ya, jangan main handphone di musola, sholat yang baik. Jadi nanti kalau usah bawa handphone ditinggal di rumah. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja ya. Di awal hari pertama kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan tetap istiqomah setiap hari sholat tarawih, dan insya Allah kita akan tadarus Al-Quran. Silahkan bapak-bapak yang mau ikut tadarus Al-Quran, silahkan nanti setelah sholat isya. Demikian
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.